Kami dari kelompok 6 energi keamanan mumpuni ya, ingin menjelaskan tentang kualitas pembelajaran. Indikator prioritasnya kualitas pembelajaran, akar masalah, metode pembelajaran sama kepemimpinan instruksional. Itu sebenarnya Pak Jim. Akar masalah metode pembelajaran, kebaikan yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, kepala satuan pendidikan dan pendidik mempelajari metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Yang kedua, pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, kepala satuan pendidikan mendorong perbaikan metode pembelajaran melalui program, kebijakan, dan penganggaran. Yang keduanya tadi dan nah, pemimpinan internasional. Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari tentang perumusan, penyampaian, dan penerapan visi misi sekolah untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, kepala satuan pendidikan merumuskan visi misi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran peserta didik dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, kepala satuan pendidikan dan pendidik meningkatkan kesehatan peserta didik dalam aspek gizi, fisik, dan cakupan imunisasi sebagai bagian dari visi satuan pendidikan yang sehat. Yang keempat, kepala satuan pendidikan mendorong perbaikan dan implementasi visi-visi setelah melalui program, kebijakan, dan penganggaran. Ke sampingnya. Nah itu. Atau itu ditutup? Nggak bisa ya? Loading. Atau ditutup kualitas? Oh, loading ya? Ngeheng ya Pak Jun? Nah, digedein kali Pak Jun? Bagian 2, benahi perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, prioritas perbaikan dari kualitas pembelajaran. Di bagian intrakurikuler, bagaimana saya akan merencanakan praktik pelajaran yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman atau pengetahuan baru, merancang praktik pelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, terutama masalah yang kontekstual. Untuk kurikuler sebagai bagian dari P5, merancang modul ajar P5 yang terkait dengan masalah-masalah kontekstual yang ada di lingkungan sekolah. Ekstrakurikuler mengintegrasikan pembelajaran berbasis masalah dalam aktivitas debat bahasa Inggris, storytelling pada Eskul English Club, dan untuk program sekolah lainnya mengadakan pertemuan MGMP Mapel setiap bulannya. Ini untuk pelaksanaan perencanaan pembelajaran adalah tujuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang efektif, bermakna, dan sesuai kebutuhan peserta didiknya. Lalu untuk kegiatannya adalah merefleksikan kegiatan praktek pembelajaran
terkait dengan kualitas pembelajaran. Lalu untuk perencanaan kegiatan ini adalah minimal dilakukan 1 semester 1 kali oleh Bapak Kepala Sekolah ataupun bagian dari tim kurikulum. Pak Haidar, Pak Haidar. Langsung ditodong. Ya, dalam benahi perencanaan peningkatan PK yang memprioritaskan yang pertama adalah tingkatan kualitas pembelajaran, pemahaman praktik pembelajaran berbasis masalah strateginya, mengikuti workshop dan pelatihan mandiri yang diselenggarakan oleh komunitas belajar, PMM atau lembaga lainnya secara rutin. Yang kedua, menghadirkan narasumber praktik pengajaran berbasis masalah. Peran PPK di sini, peserta kegiatan pelatihan model pembelajaran berbasis masalah secara mandiri baik yang dilakukan oleh komunitas belajar maupun lembaga lainnya. Yang kedua, narasumber kegiatan pelatihan model pembelajaran berbasis masalah secara mandiri baik yang dilakukan oleh komunitas belajar maupun lembaga lainnya. Kebutuhan belajarnya, bagaimana memperoleh wawasan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terkait praktek pengajaran. Yang kedua, bagaimana memiliki narasumber yang baik dan benar. Tukang benteng akunya 80%. Untuk merencanakan kebutuhan belajar PTK, area perbaikan dari kualitas pembelajaran yaitu dengan topik belajar 1. Untuk topik pelatih pengajar yang berkualitas, 2. Mencari sumber terkait praktik pengajaran dengan strategi belajar. Yang pertama, belajar bersama